Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Bulughul Maram. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, akhrajahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencerca, mencaci maki al-amwat, orang-orang yang telah mati. Fa innahum, kata mereka, orang-orang yang telah mati itu qad afdau ila ma qaddamu, mereka telah sampai mendapatkan akibat, telah sampai kepada apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Akhrajahul Bukhari. Qanifillah rahiman rahimakumullah. Hadis ini larangan bagi kita semua mencerca al-amwat, karena disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullahu taala, kata Ibnu Battal rahimahullahu taala, sabbul amwat yajri majral ghibah, mencerca orang-orang yang telah mati itu hukumnya sama dengan hukum ghibah. Sehingga hadis ini disebutkan juga oleh para ulama di dalam masalah ghibah, dimasukkan ke dalam masalah haramnya ghibah kepada orang-orang yang telah mati. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, larangan mencerca mereka yang telah mati, larangan menggibahi, menceritakan kejelekan-kejelekan, apalagi mencerca, mencaci maki orang yang telah mati. Bahkan disebutkan di dalam Aunul Ma'bud, wa ghibatu al-mayyit afhashu min ghibatil hayy, menggibahi seorang yang telah mati afhash, lebih jelek, ya, lebih buruk dibandingkan menggibahi seorang yang masih hidup. Dari sisi mana, kata beliau rahimahullahu taala, lianna ghibatul hayy, karena kata beliau rahimahullahu taala,
ketika seorang menggibahi orang masih hidup, istihlaluhu mungkin. Iya, minta dihalalkan ketika menggibahi seorang masih hidup masih mungkin. Iya, kita datang kepadanya, kita minta dihalalkan, minta maaf kepadanya. Bikhilafil mayyit, beda ketika kita menggibahi seorang yang telah mati. Ya, tidak bisa kita meminta dihalalkan kepada dia yang telah mati. Kata beliau, ghibatul mayyit, menggibahi seorang yang telah mati, afhashu min ghibati al-hayy. Menggibahi seorang yang telah mati lebih jelek, lebih buruk daripada menggibahi seorang yang masih hidup. Karena tadi alasannya, satu sisi alasannya karena menggibahi seorang yang telah hidup itu kita mungkin istihlal. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau rahimahullahu taala, seorang yang melakukan ghibah ketika mau memperbaiki dirinya, hendaknya dia mengetahui bahwasanya dia telah melakukan dua pelanggaran. Ketika kita menggibahi seseorang, terjatuh menggunjingkan seseorang, menjelek-jelekan seseorang ketika dia tidak ada, menceritakan aib seseorang, menggibahinya, kita mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, kata beliau, ketahuilah bahwasanya ketika kita terjatuh ke dalam ghibah itu kita melanggar dua hak. Yang pertama, ala haqqillahi ta'ala. Iya, dia telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan ghibah. Ghibah kepada orang yang masih hidup atau ghibah kepada orang yang telah mati, dia telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Id fa'ala ma nahahu anhu. Karena dia telah melakukan satu perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Seorang yang ghibah, melakukan ghibah, terjatuh ke dalam ghibah, dia telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menghapuskan dosa, untuk memperbaiki diri, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ala maharibil makhluk. Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap kehormatan-kehormatan makhluk. Iya, dia telah melanggar kehormatan seorang muslim atau kehormatan saudaranya, kehormatan manusia yang tidak berhak untuk dilanggar. Sehingga setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, masih ada hak yang kedua, adalah hak makhluk. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, fa idza kanatil ghibatu qad balagatir rajul jaa ilaihi wastahalla. Kalau ternyata ghibah yang telah kita lakukan, yang kita ucapkan, yang telah sampai kepadanya, ya, maka hendaknya datang kepada dia dan kemudian minta dihalalkan. Dulu pernah, ya, mungkin karena sudah kita baca beberapa sebab ghibah. Di antara mungkin dulu ada kejengkelan kepada temannya. Iya, persaingan dagang akhirnya menyebabkan dia jengkel kepada temannya. Akhirnya ketika di satu majlis sempat terucap, iya, itu teman saya itu, ya dulu ketika sama-sama di kampung itu sebetulnya misalnya pencuri. Ya sekarang aja jadi pedagang maju, misal. Ternyata dia dengar ghibah yang telah dia ucapkannya sampai kepada temannya, telah sampai, sehingga temannya marah.
Iya, kalau seperti ini kata beliau, kalau telah sampai ghibah tersebut kepada temannya, datang kemudian hendaknya dia minta dihalalkan. Ya afwan, ya apa yang telah sampai kepada antum mungkin itu kehilafan saya menyesal, saya minta maaf. Qala rahimahullahu ta'ala, wa in kanatil ghibatu lam tablughi ar-rajul ja'ala makana istihlali istighfar lah. Nah, kalau seandainya ghibah tersebut belum sampai kepadanya, maka sebagai gantinya dia memintakan ampun untuk orang tersebut. Iya. Fadhillah rahimana rahimakumullah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan sisi yang lain. Iya, ghibah kepada mayit afhash, lebih jelek, lebih buruk daripada ghibah kepada orang yang masih hidup. Yang pertama tadi karena dari sisi kalau orang masih hidup masih mungkin kita minta dihalalkan kepadanya, sehingga kita tidak termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, li'annahu qad yuthiru dhaga'in wa ahqad baina qaribihi wa siqaihi wa ashabihi fayakunu fi dhalika mafsadah. Iya, bisa jadi kata beliau rahimahullahu taala, ucapan kita, cercaan kita, iya, cacian kita kepada orang telah mati ini akhirnya menimbulkan kejengkelan saudara-saudaranya. Iya, menimbulkan kejengkelan sahabat-sahabatnya, menimbulkan kejengkelan amarah kerabat-kerabatnya, sehingga dengan ini semua akhirnya terjadi mafsadah akibat perbuatan dia, mencerca mayit, akibat dia menjelek-jelekan mayit, orang yang telah mati. Namun sebagaimana tadi kata Ibnu Battal rahimahullahu taala, sabbul amwat yajri majral ghibah. Hukum mencerca mayit itu sama hukumnya dengan ghibah. Sebagaimana ghibah ada yang dibolehkan, demikian juga di saat-saat tertentu sabbul amwat juga dibolehkan. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, kata beliau, yustasna minan nahyi an sabbil amwat idza kana fi dzikri ma'aibihim faidatun. Kata beliau dikecualikan dari hukum hadis ini larangan mencerca, mencaci orang yang telah mati apabila menyebut aib mereka, menceritakan kejelekan dia yang telah mati ini ada faedahnya. Walam yaqsud bihi at-tanqis minhum wa ibtilabahum wa inna ma yaqsud min dzalika bayan haqiqah. Dia tidak meniatkan melecehkan si mayit, tidak berniat untuk menggibahi si mayit, namun yang dia niatkan itu semata-mata menjelaskan hakikatnya. Wa tahdhiran nas, ya, mengingatkan manusia, memperingatkan manusia dari orang tersebut. Ya, misalnya dia pernah melakukan satu perbuatan, misalnya saksi palsu, syahadat zur. Ya, untuk menjelaskan kepada qadhi atau menjelaskan kepada orang yang bisa memutuskan permasalahan, dia datang, dia bilang, saya tahu ini kemarin sebetulnya orang ini kemarin telah dusta. Iya, ketika dia bersumpah itu dia dusta. Iya, sumpah yang dusta. Atau yang sering kita lakukan,
yang dilakukan para ulama kita, misalnya menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan ahlul bid'ah. Mereka orang-orang yang telah mati dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Dijelaskan bagaimana kejelekan-kejelekan mereka, dijelaskan kesesatan-kesesatan mereka. Itu semua dalam bab tahdzir dan dibolehkan karena dalam rangka memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ini la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila maqaddamu. Demikian juga sebagaimana ghibah itu tidak boleh atau diberikan tidak terhadap ghibah, menggibahi orang-orang yang mu'lin bil ma'siyah, muzhiran bil ma'siyah. Demikian juga ketika menceritakan kejelekan-kejelekan orang yang mati dan dia dulu matinya dalam keadaan demikian juga dibolehkan. Al-Imam Sana'ani rahimahullahu taala di dalam Subul Salam beliau menjelaskan bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya kata Rasulullah SAW ketika ada satu jenazah lewat, bagaimana pendapat kalian tentang si fulan yang mati ini? Maka para sahabat pun fasnau alaihi syarran, menjelek-jelekan atau menyebutkan kejelekan-kejelekan jenazah ini, orang mati. Kata Rasulullah SAW, wajabat. Kemudian lewat lagi jenazah. Kata Rasulullah SAW, gimana pendapat kalian orang ini? Kata para sahabat, fasnau alaihi khairan, mereka memuji-muji, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang ini. Kata Imam Sana'ani rahimahullah, kasus ini, kejadian ini, kisah ini, ketika para sahabat menceritakan kejelekan-kejelekan jenazah yang lewat tadi, dimungkinkan dia adalah jenazah yang dulunya mu'in bil ma'siyah, seorang yang dulunya terang-terangan tidak punya malu berbuat maksiat, melakukan perbuatan maksiat dengan terang-terangan, mutadzahir bil ma'siyah, sebagaimana ketika hidupnya tidak punya kehormatan, boleh diceritakan kejelekan dia, demikian juga ketika telah matinya. Ini yang jadi kaidah ucapan Ibnu Battal rahimahullahu taala, kata beliau, sabbul amwat yajri majral ghibah. Mencela, mencerca orang yang telah mati itu hukumnya sama dengan ghibah. Demikian juga rahimakumullah. Dari hadis ini sebagian para ulama menyatakan bahwasanya hurmatul mayyit kahurmatihi hayyan. Hurmatu mayyitil muslim kahurmatihi hayyan. Kehormatan seorang muslim yang telah mati itu sama dengan kehormatannya ketika masih hidup. Sebagaimana ketika hidup dia tidak boleh dicaci maki, tidak boleh disakiti, demikian juga tidak boleh dia menyakiti seorang muslim, mencelanya, mencaci makinya ketika dalam keadaan telah mati. Sebagaimana seorang tidak boleh melanggar, merusak rumah tempat tinggal seorang muslim yang masih hidup, demikian juga kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, haram hukumnya membongkar kuburan muslimin, karena kubur muslim adalah baituh, karena kuburan seorang muslim adalah rumahnya. Dari sini sebagaimana dia harus hormati ketika hidup, demikian juga tidak boleh dia dilanggar, disakiti ketika telah mati. Di antaranya adalah kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, haram hukumnya membongkar, menggali kuburan kaum muslimin sebagaimana ketika hidupnya, karena kuburul muslim adalah baituh, kuburan seorang muslim adalah rumahnya. Qala rahimahullahu taala, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qattat. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga qattat, yani namam. Muttafaqun alaih. Namam yani seorang yang tukang adu domba. Rahimakumullah. Dari hadis ini yang menunjukkan satu akhlak yang jelek adalah namimah. An-namimah naqlu kalamil insan ila ghairihi li qasdil ifsad. Ini namimah. Namimah adalah menukil ucapan seseorang kepada yang lainnya dalam rangka membuat kerusakan di antara mereka. Iya, dia pernah mendengar. Iya, mungkin dulunya pernah dia kerja di satu tempat. Iya, satu toko. Kebetulan toko ini punya saingan. Iya, temannya yang satu toko yang lain, dan masing-masing punya anak buah. Namanya persaingan. Kata apa namanya para ulama tadi, ghibah atau hasad juga itu muncul ketika ada adawah, ada permusuhan, ada hub riyasah, senang kepemimpinan, senang terus di atas. Iya, bosnya mungkin ini bos yang di sini mengumpulkan anak buahnya terjatuh ke dalam kesalahan. Iya, menjelek-jelekan saingannya. Iya, ini sepulannya kayak gini. Qadarallahu wa ma syafa'al. Satu hari kemudian anak buah ini dipecat. Iya, dipecat sama bosnya karena tidak benar akhlaknya, pecat. Keluarlah, jengkel kan? Jengkel. Akhirnya dia jadi nama. Apa yang dia dengar dari bosnya ini kemudian disampaikan ke sana. Oh, dulu saya ketika kerja di situ, saya dengar sering kali dia jelek-jelekan kamu. Ini namimah. Iya, apa namimah? Menukil ucapan seseorang kepada yang lain untuk apa? Untuk merusak hubungan mereka. Ya, qasd ifsad. Iya. Dan ini bertingkat-tingkat. Semakin dekat hubungan mereka maka semakin rusak. Iya. Merusak hubungan dua saudara tentunya lain dengan merusak hubungan yang lainnya. Merusak hubungan yang tadinya dekat, teman dekat, lain dengan namanya merusak hubungan yang lainnya. Semuanya haram, tapi bertingkat-tingkat. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qattat. Tidak akan masuk surga qattat, seorang yang tukang adu domba. Muttafaqun alaih. Berkata Al-Mundhir rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Mundhir rahimahullahu ta'ala menyatakan, kata beliau, ajma'atil ummah, ijma' ummah ala anna an-namimata muharramatun, bahwa namimah itu hukumnya haram, wa annaha min a'zami dzunub indallah, dan namimah itu termasuk dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kabirah minal kabair. Mengadu domba di antara muslimin, di antara dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Terakhir, Ibnu Qudamah rahimahullah taala menjelaskan kepada kita beberapa amalan yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan berita-berita ada orang yang mau melakukan namimah kepada kita. Kata
Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kullu man nuqilat ilaihi namimah, semua orang yang dinukilkan kepadanya namimah. Saya contohkan tadi, ya, ada persaingan dua bos ini, ya, toko satu dan toko satu. Toko yang satu ini pernah dia bercerita yang jelek kepada anak buahnya, ya. Kemudian yang tadi ketika dipecat jadi berasa sakit hati, ya, kemudian bilang ke yang sini, mungkin gak langsung ke atasannya, mungkin ke bendaharanya atau ke manajernya, atau ke mungkin ke penjaga tokonya. Ini dulu tuh bos saya tuh bilang bahwasanya bos kamu ini, toko kamu ini, bosnya begini. Iya. Kata beliau, semua orang yang telah sampai kepada namimah, misal an yuqalahu qala fika fulan kada wa kada, datang ke bosnya langsung misalnya, ini dulu tuh sepulan pernah bilang tentang kamu begini, atau fa'ala fi haqqika kada, dia telah berbuat terhadap hakmu begini, fa'alaihi sittatu asya, maka dia harus lakukan 6 perkara yang harus kita ingat. Iya, kapanpun kita, siapapun yang menyampaikan kepada kita namimah, maka kita lakukan 6 perkara ini. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, an la yusaddiqan naqil, jangan membenarkannya. Ketika dia bilang, mulai dia bicara, itu sih bos toko A ini kemarin bilang begini, langsung enggak, saya enggak percaya. Kenapa kata beliau rahimahullah? Li'anna an-nammam fasiq mardudu syahadah. Karena namam itu fasik, dan seorang fasik itu tertolak persaksiannya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang dibenarkan. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, an yanhahu an dzalika wa yasahah. Panggil. Iya, diajak berdua ngobrol. Saya itu enggak percaya dengan omongan kamu. Saya kenal baik sama bosannya itu teman baik saya. Misal, kamu jangan melakukan perbuatan ini. Ini namimah namanya. Namimah itu hati-hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qattar. Namimah itu tahumu. Namimah itu adalah dosa besar. Dinasihati. Iya. Bukannya malah, benar, iya, mana buktinya? Jadi iya, dipotong, iya, kemudian dinasihati. Yang ketiga, an yubghidahu fillah fa innahu baghidun indallah. Iya, hendaknya dia membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena perbuatan tersebut dia benci. Ini perbuatan maksiat. Iya, fa innahu baghidun indallah. Ketika dia melakukan perbuatan ini, dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iya, bukan malah sebaliknya tadi kan. Ketika datang orang ngasih berita namimah, langsung dibenarkan. Udah gitu malah bukannya nasihati, malah tadi apa? Cari bukti coba. Kemudian yang harus dibenci, jadi punya tempat khusus. Berarti ini masya Allah, orang punya informasi banyak, ya tempat khusus. Terbalik jadi. Yang keempat kata beliau rahimahullahu taala, an la yadhunna bi akhihi al-ghaib as-su. Jangan sampai berita di orang tersebut akhirnya menggiring dia suudzon kepada saudaranya. Iya, karena berita dari ini akhirnya mulai muncul suudzon. Iya. Mungkin dia masya Allah bisa dipotong, tidak membenarkannya. Dia bisa nasihatinya. Iya, tapi jangan sampai kemudian muncul suudzon. Jangan benar nih. Jangan benar ucapan orang ini.
Jangan sampaikan itu benar. Jangan sampai ada su'udzan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Yang kelima kata rahimahullah, alla yahmilahu ma hukiya lahu 'ala tajassus wal bahth. Jangan sampai kemudian menggiring dia untuk melakukan tajassus, memata-matainya. Iya, mencari-cari. Iya, jangan-jangan benar nih. Iya, akhirnya ngirim beberapa mata-mata. Benar nggak dia suka ngomong kayak gitu? Iya. Kemudian yang keenam kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, alla yarda li nafsihi ma nahan namamu anhu fala yahki namimatahu. Dia jangan sampai ridha melakukan perbuatan seperti orang tersebut. Orang yang datang ke dia, pertama dia potong. Enggak, saya enggak percaya. Saya percaya sama teman saya ini. Yang kedua apa tadi? Nasihatinya. Kamu jangan suka begini. Ini perbuatan nggak baik. Ini namimah, bahaya. Iya. Di sini apa? Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, yufsidu namam fi sa'atin ma la yufsidu sahir fi syahr. Iya, kata beliau bahayanya namimah. Orang yang tukang adu domba itu bisa melakukan kerusakan dalam sehari, sesaat bahkan. Iya, yang tidak bisa dilakukan tukang sihir dalam sebulan. Iya. Kelompok A, kelompok B. Mahad yang satu, mahad yang dua. Iya, tokoh satu dengan tokoh yang dua. Mungkin kalau tukang sihir yang berbuat disihir satu-satu lama. Atau negeri satu, negeri sana, negeri dua, yang kedua satu-satu disihirnya lama, bisa sebulan. Iya, tapi ketika muncul namam tukang domba bisa langsung ribut semua dalam sesaat. Iya, hati-hati. Perbuatan kamu ini perbuatan maksiat, namimah, dosa besar, bisa membuat kerusakan yang dahsyat, lebih dahsyat daripada tukang sihir. Kan gitu. Yang ketiga apa tadi? Membencinya. Karena perbuatan maksiat tersebut saya benci sama kamu. Karena ini aja. Yang ketiga, yang keempat, jangan kemudian muncul su'udzan. Iya, yang punya akhirnya. Jangan benar ya. Jangan sampai dibuang jauh-jauh. Itu bukan husnuzan kepada temannya. Yang kelima apa tadi? Iya, jangan cari-cari, jangan tajassus, jangan mata-matainya. Kalau sudah begitu, jangan kamu kemudian orang lain dilarang, dia sendiri berbuat. Contohnya apa? Contohnya tadi saya contohkan. Dia datang, yang sakit tadi datang, tapi datang nggak ketemu bosnya, datang ke bendaharanya misalnya. Bendaharanya ini loh yang bilang masalah. Gak boleh kamu, ini namimah ini. Gak boleh kamu. Ya, ini dosa besar. Tapi setelah nasihatin, lapor ke bosnya. Bos, tadi ada orang datang. Jangan kayak gitu. Iya, larang orang juga kamu jangan berbuat. Jangan sampai kamu ridha untuk berbuat seperti orang tersebut. Ini apa nabilah rahimakumullah. Namimah, kabirah min kabairi dzunub yang kita harus jauhkan dari kita darinya. Satu kisah disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kata beliau, walirwa diriwayatkan anna Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan qala li rajulin, berkata kepada seseorang, balagani annaka waqa'ta fiyya. Dia panggil seseorang, dia bilang, telah sampai kepadaku kamu telah membicarakan saya, telah menjelek-jelekan saya. Waqa'ta fiyya wa qulta kaza wa kaza.
telah sampai kepadaku kamu telah bicara tentang saya begini. Faqala rajul, maka orang tadi berkata, ma fa'altu, aku enggak lakukan. Faqala Sulaiman, berkata Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah, innal ladzi akhbarani shadiq. Nih, yang ngasih berita kepadaku ini orang terpercaya, orang dekat saya, orang terpercaya, sahabat dekat saya. Iya. Kata orang tadi, faqala ar-rajul, la yakunun nammamu shadiqan. Iya. Orang tukang adu domba itu enggak mungkin jujur. Iya tadi fasik. Iya. Kata dia, la yakunun nammam shadiqan. Orang yang tukang adu domba itu bukanlah seorang yang jujur. Kok dikatakan jujur? Faqala Sulaiman, maka Sulaiman menyatakan, sadaqta. Ya, idhab bisalam. Kata dia, engkau benar. Tukang domba itu enggak mungkin benar. Dia tidak membawa berita yang benar. Idhab bisalam. Sudah, silakan kamu pergi. Nah, ini khonifillah rahimakumullah. Satu nasihat dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala, ketika ada orang yang berusaha melakukan namimah, ada 6 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan membenarkannya. Yang kedua, kita harus melarang dia dan menasihatinya. Yang ketiga, kita membencinya. Yang keempat, jangan sampai kemudian berita dari dia ini menyebabkan kita suudzon kepada orang lain. Dan yang keenam, jangan sampai berita tersebut juga menggiring kita untuk tajassus kepadanya. Iya, yang terakhir, jangan kita ridha kemudian malah melakukan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi.